di sini ingin mewawancara Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah itu sendiri? Dengan cara mengadakan bimbingan ataupun nasihat-nasihat kepada anak-anak yang melaksanakan ataupun melakukan kesalahan, tergantung dengan bagaimana kesalahan ataupun perbuatan anak-anak. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dengan cara mengadakan musyawarah ataupun rapat dengan dewan guru dan di sekolah atau masyarakat untuk memusyawarahkan bagaimana caranya untuk mengambil suatu keputusan yang mana yang terbaik untuk dilaksanakan di sekolah kami. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, yang pertama ya memanggil anak-anak yang melakukan kesalahan tersebut dan memberikan arahan atau bimbingan dan nasihat kepada anak-anak yang melakukan ataupun melaksanakan kesalahan yang tidak baik di sekolah. Baik, sangat terima kasih Ibu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Hal yang saya dalam melaksanakan kasus-kasus tersebut adalah melaksanakan musyawarah lah. Diskusi mungkin ya Bu, diskusi kolaborasi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema yang ada di sekolah Ibu? Hal-hal ataupun tantangan yang sering kami hadapi untuk mengambil suatu keputusan di sekolah ini adalah terutama sebagian kalaupun diadakan panggilan kepada orang tua yang melaksanakan kesalahan tersebut, sebagian orang tua itu tidak ambil pusing ataupun tidak peduli dan bisa-bisa tidak menghadiri panggilan yang kami laksanakan. Jadi kalau kedepannya untuk solusinya bagaimana selanjutnya Bu? Ya, kami tidak akan bosan-bosan untuk mengadakan nasihat ataupun bimbingan sedaya mampu kami, baik itu di sekolah, di halaman, bahkan di masyarakat pun kalau memang ada anak-anak kami yang melaksanakan kesalahan, kami akan menegur ataupun menasihatinya. Baik Bu, sangat memotivasi dan sangat bermakna. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal yang tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Ya, jelas ada. Ya, sepertinya di hari Sabtu kami di sekolah ini sering mengadakan supervisi ataupun rapat. Disitulah kami mengadakan musyawarah ataupun membahas bagaimana cara-cara untuk mengadakan musyawarah tentang bagaimana mengatasi ataupun menasihati anak-anak yang kurang moralnya di sekolah kami ini. Baik Bu. Kemudian setelah ini tadi dijalankan prosedurnya, kira-kira hasilnya seperti apa Bu? Bisa dibilang sedikit demi sedikit anak-anak itu sudah mulai mengikuti ataupun menjalankan peraturan yang ada di sekolah kami ini,
dan moral anak-anak itu pun sedikit demi sedikit akan membaik. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Ibu. Ya, waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam Bu. Apa yang dapat dibantu Bu? Ya, terima kasih ya Pak. Saya ingin melakukan wawancara terhadap Bapak Siap Bu. sebagai kepala sekolah. Pertanyaan saya Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Oh, baik Ibu, menurut saya di sekolah kami apabila ada bujukan moral dan bila guru kelas lain melapor sama guru yang lain menanggapinya, kemudian dibawa dalam ranah musyawarah dan dipecahkan dalam musyawarah tersebut apa solusi untuk menanggapi daripada dilema tersebut. Terima kasih ya Pak. Jadi kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam menghadapi kasus yang ada untuk kepentingan bersama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah, bila ada dua masalah umpamanya kan Bu, masalah itu sama-sama benarnya. Jadi ini dibawa juga ke dalam hal bermusyawarah dengan guru-guru, baik dengan komite, apakah di antara dua masalah tersebut mana yang lebih bagus untuk kita pertahankan dan mana yang tidak bagus untuk kita jalankan selanjutnya. Iya, terima kasih ya Pak, sangat menarik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oh, baik Bu, langkah-langkah yang sudah kami tempuh di sekolah kami untuk mengatasi daripada masalah tersebut tiada lain memberikan pendidikan bagi anak yang tadi terpengaruh dengan bujukan moral tersebut, bagaimana nilai akhlak dan moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari khususnya terhadap anak. Luar biasa, sangat menarik dan bagus ya Pak. Iya, Bu. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang dilema etika? Yang pertama bermusyawarah, kemudian menekankan kepada murid yang kena dilema tersebut untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di hari-hari akan datang, karena itu sangat merugikan diri sendiri dan juga merugikan sesama teman. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Jelas tantangannya itu jelas ada, baik dari luar sekolah maupun dari dalam sekolah. Namun dalam sekolah, sekarang kita ketahui perbuatan anak ini terpengaruh dengan canggihnya sekarang teknologi. Baik. Tapi dengan adanya pendidikan yang diberikan oleh guru tentang moral tersebut, lama-lama sedikit demi sedikit akhlak daripada tersebut semakin jauh daripada yang dilema akhlak tersebut ataupun moral, sehingga menjadi moral tersebut menjadi salah satu sifat yang perlu dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat memotivasi Pak ya. Iya, Bu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang ada dilema etika di sekolah Bapak? Selama ini apabila murid kami ada istilahnya yang dilema etika tersebut, kami memanggil ke kantor menasihatinya. Kemudian apabila ini tidak bisa dilaksanakan anak, kami memanggil orang tuanya. Alhamdulillah dengan terpanggilnya orang tua, ada kerjasama yang baik antara guru dengan murid, antara guru dengan orang tua murid. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih Bu. Ya, Saya di sini ingin melakukan wawancara terhadap Ibu. ya, Mudah-mudahan Ibu bersenang hati. senang. Terima kasih Bu ya. Ingin saya pertanyakan sama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Terima kasih, Bu. Kalau kami di sekolah
apabila ada anak yang melakukan tindakan yang membuat moralnya tidak bagus, kami musyawarahkan dulu dengan guru, baru kemudian guru tersebut kami ambil keputusan, anak tersebut kami didik dulu, kami beri pengarahan. Baik Bu, sangat menarik ya Bu. Ya, Kemudian kalau selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk kasus-kasus di mana ada beberapa kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? baik Bu. Kalau kami di sekolah, kami musyawarahkan dulu dengan orang tua siswa, baru kemudian kami panggil komite, mana yang terbaik keputusan bersama, itulah kami ambil keputusannya. Bu, ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya Bu, pertama-tama anak-anak tersebut kami beri dulu pengarahan. Kami didik supaya bertambah moral dan akhlaknya lebih bagus. Kemudian kepada guru tersebut setiap hari harus dibimbing kepada anak-anak. Baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak atau Ibu anggap efektif dalam pengambilan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya Bu, ini halnya sama seperti apabila ada anak kita yang kurang bagus nilainya, apabila ada anak kita yang kurang berprestasi, namun guru tersebut membuat anak tersebut supaya tidak naik kelas. Namun kami ambil keputusan kalau anak tersebut tidak boleh ditinggalkan, harus dinaikkan karena itu menjaga nama baik sekolah kita. Baik Bu. Kira-kira tantangannya ini seperti apa Bu? Kalau tantangannya Bu banyak, baik dari siswa, baik dari orang tua, masyarakat dan guru pun masih ada. Iya, terima kasih Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Biasanya Bu, hal-hal seperti moral anak-anak yang selalu berkelahi, kemudian antara siswa dengan siswa yang lain, antara kelas satu dengan kelas yang lain, pasti ada apa aja. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus ini? Pasti ada Bu. Jalan keluarnya kami buat dalam musyawarah ataupun setiap hari Sabtu itu kan ada apa namanya, ada Seperti pengembangan diri ya? seperti pengembangan diri buat dulu untuk diterapkan kepada siswa. Baik Bu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.